Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya, yaitu di kelas 10 yang kita bahas adalah laporan hasil observasi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan dari laporan observasi, frasa, afiksasi, kalimat deskripsi, dan kalimat definisi. Kali ini kita akan membahas kalimat simpleks dan kompleks. Untuk lebih pahamnya, ya, supaya tidak membingungkan, apa itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi kalimat simpleks itu sama dengan kalimat tunggal. Kalimat kompleks sama dengan kalimat majemuk. Artinya kalimat simpleks kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur verba utama. Satu verba utama. Yang jadi verba dalam kalimat pasti adalah predikat. Nah, ini adalah satuan pola yang paling pendek dalam kalimat. Jadi dalam kalimat itu ada pola SPOK, ya, SPO, SP, dan SPK. Nah, contohnya ibu bersepeda, ini adalah sebuah kalimat ini karena ada subjek dan predikat. Di kalimat itu yang simpleks hanya memiliki satu struktur verba utama. Nah, di sini verba utamanya apa? Bersepeda. Jadi ibu bersepeda. Kita buat keterangannya bisa ibu bersepeda di pagi hari. Jadi polanya SPK. Jadi yang paling pendek itu ada namanya SP. Nah, ini yang SPOK. Ibu menyapu halaman di rumah. Ya, mohon maaf ya, itu halaman saja, tapi ibu menyapu halaman di rumah tadi siang. Jadi ibu menyapu, ibunya sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, halaman rumah sebagai objek, jadi siang keterangan. Nah, ini juga disebut dengan kalimat simpleks. Artinya memiliki satu verba utama. Mana verba utamanya? Yaitu menyapu. Oke. Yang kedua, mungkin diharapkan Anda paham ya tentang kalimat simpleks. Yang kedua itu ada namanya kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini adalah kalimat majemuk, ya, sama dengan kalimat majemuk. Apa itu kalimat kompleks? Ya, kalimat yang terdiri dari dua struktur dan dua verba utama atau lebih. Ya, ini contohnya. Ibu memasak dan ayah pun mandi. Nah, ada dua verba di dalamnya. Ibu memasak. Verba yang pertama apa? Memasak. Verba yang kedua mandi. Ya kan? Nah, ibu memasak, ayah memandi. Nah, di sini kalimat kompleks ini tentunya dihubungkan oleh konjungsi. Ya. Kalimat kompleks ini dihubungkan oleh konjungsi. Apa konjungsinya? Itu dan. Ya, konjungsinya dan. Ibu memasak dan ayah pun mandi. Nah, ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan itu konjungsi. Ayah sebagai subjek, mandi sebagai predikat. Pun itu kan penegasan. Sampai di sini paham ya? Kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Oke. Kita masuk pada kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu ada dua. Yang pertama setara, yang kedua bertingkat. Nah, kalimat kompleks setara yaitu kalimat yang memiliki dua klausa setara dalam sebuah kalimat yang ditandai dengan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif ini ditandai dengan tiga hubungan. Yang pertama itu penambahan,
yang kedua pertentangan, yang ketiga pemilihan. Nah, dan sama serta ini hubungan penambahan ini. Nah, kalau sedangkan padahal itu hubungan pertentangan, tetapi hubungan pemilihan. Nah, langsung saja pada contohnya. Nah, contoh kalimat setara. Burung hantu aktif di malam hari, tetapi tidur di siang hari. Nah, di sini sudah ada konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif itu ciri pertama. Yang kedua, itu ada verba dua. Nah, di sini pada struktur pertama ada verbanya aktif, struktur kedua verbanya tidur. Nah, kalimat kompleks itu tadi definisinya adalah kalimat yang memiliki dua verba utama. Nah, di sini kan jelas sudah ada dua verba di sini dan dihubungkan dengan konjungsi. Apa konjungsinya? Konjungsi koordinatif. Ya, gitu. Contoh yang lain, saya makan di malam hari dan ibu tidur saat itu. Nah, itu adalah kalimat kompleks setara juga. Apa konjungsinya? Konjungsi penambahan dan. Masuk pada kalimat kompleks bertingkat. Nah, kalimat kompleks bertingkat ini yaitu memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama. Kalimat bertingkat memiliki klausa atasan dan klausa bawahan. Kemudian ditandai dengan konjungsi subordinatif. Inilah konjungsi dari konjungsi subordinatif tadi, di luar konjungsi koordinatif. Agar, jika, ketika, sejak, selama, seandainya, karena, sehingga, seperti. Contohnya di bawah. Ketika hujan turun, mereka mencari tempat berteduh. Nah, ketika ini sebagai konjungsi. Nah, konjungsi ini terletak di awal kalimat gitu. Nah, inilah kalimat kompleks bertingkat. Nah, di sini ada hujan turun. Hujan turun ini klausa atasan atau klausa utama. Nah, di bawahnya ada klausa bawahan atau anak kalimat. Fungsi anak kalimat ini menjelaskan klausa atasan. Itu makanya dia terikat kepada klausa atasan. Jadi dua klausa, ini satu klausa, ini satu klausa. Berarti dua klausa yang tidak sama. Nah, yang tidak sama. Ya, ini kan klausa nih. Ini dua klausa yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama. Jadi anak kalimat ini berada di bawah fungsi utama ini. Kalau tidak ada ini tidak bisa juga ada. Apa maksudnya gitu ya? Mereka mencari tempat berteduh. Maksudnya apa? Kalau kita hilangkan hujan turun ini, ketika mereka mencari tempat berteduh, jadi tidak logis kalimatnya. Itulah kalimat kompleks bertingkat. Ya. Nah, untuk konjungsi itu boleh di awal kalimat dan juga ada di dalam kalimat. Ya. Sekian dulu pembahasan tentang kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Ya. Selanjutnya kita membahas kalimat kompleks campuran. Nah, apa pula itu kalimat kompleks campuran? Yaitu kalimat yang memiliki dua konjungsi yang berbeda, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Itu definisi yang paling mudah. Kenapa? Di dalamnya ada dua konjungsi, dan konjungsi koordinatif serta konjungsi subordinatif gitu. Kalau untuk struktur kalimat di sini 3 ya. Yang pertama subjek predikat ya, subjek predikat, ini juga subjek predikat keterangan. Jadi ada 3 struktur di sini. Nah, ini kalimat kompleks campuran ditandai dengan 2 konjungsi yang berada di dalam kalimat itu. Apa konjungsinya? Konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif gitu. Saya belajar dan ibu memasak ketika ayah pulang dari kantor. Saya belajar dan ibu memasak. Nah, kalau kita putus di sini berarti dia ini adalah kalimat setara. Sampai di sini. Kalau kita putus sampai di sini, berarti dia kalimat setara ini. Tapi kalau kita ambil dari setelah dan ini, ibu memasak ketika ayah pulang dari kantor.
Nah, ini juga kalimat kompleks bertingkat. Nah, kalau dari saya belajar dan ibu memasak itu kalimat setara. Kalau dari ibu memasak ketika ayah pulang itu adalah kalimat kompleks bertingkat. Nah, kalau kita gabung, saya belajar dan ibu memasak ketika ayah pulang dari kantor, menjadi kalimat campuran, kalimat kompleks campuran. Nah, itu terdapat dua konjungsi yang berada dalam kalimat itu, konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Selanjutnya kalimat kompleks rapatan. Kalimat yang merapatkan dua unsur yang sama. Contohnya, Inu anak yang rajin, Inu anak yang pandai. Nah, dirapatkan. Apa unsur yang sama dirapatkan di sini? Inu anak yang gitu ya. Jadi Inu anak yang rajin dan pandai. Jadi dirapatkan, dihilangkan unsurnya yang sama tadi. Artinya dirapatkan. Nah, itulah contoh dan penjelasan dari kalimat simpleks dan kompleks. Yang pertama ada kalimat kompleks setara, yang kedua ada kalimat kompleks bertingkat, yang ketiga ada kalimat kompleks campuran, yang keempat ada kalimat kompleks rapatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.